saya minta maaf sebesar-besarnya untuk se-Indonesia 10 Bali. Saya minta maaf sama Hildanya juga nih, sama adiknya juga gimana? Minta maaf juga ya? Saya minta maaf kalau ibu tuh kasar, seharusnya jadi anak tuh udah begitu. Ya, tapi minta maaf aja. Masih nyalain. Oke ya, Masih nyalain. Ya. Emang dasar nih ya, bermasalah nih orang nih. Umat. Udah bener-bener lo di Rukiah tuh sama Bapak KDM. Jadi jadi penjabat rakus, ya, penjabat biadab, ya, lihat ya. Buat ibu yang marah-marah terus, Iya, pagas Pak. ibu, di sekitar wilayah tersebut ada salah satu areal yang itu milik TNI Angkatan Darat. Itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah yang kegiatannya dikelola oleh Danantara. Jadi, wah, dikaitkan dengan saya menyuruh melakukan pembabatan penebangan, ya nggak ngerti, Bu. Ibu tanya deh sama Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor ya. Iya, bupatinya biar lah, lebih Pak. jelas. Dan saya juga tahu lah ibu ini salah satu simpatisan dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham, Bu. Tapi itu hak ibu dukung siapapun ya. Iya, tetangga saya dia suka bikin onar tuh. Ini tetangganya juga udah bilang begitu, suka bikin onar. Emang kelihatan mukanya aja bikin onar. Ibu itu fans berasnya Anis tuh kan, baru juga ngomong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, kita mau ngebahas video-video yang lagi viral banget. Nah, kita akan mampir dulu ke Jawa Barat. Lalu yang keduanya kita juga bakal mampir di luar Jawa Barat. Mungkin campur-campur lah ya di bagian pertengahan sampai terakhir. Karena gue juga mau meneruskan yang kemarin itu ada yang penjahit di Bali tuh sekarang sudah minta maaf. Ya bagus lah gitu. Itu yang ditunggu gitu ya. Tapi kepalang tanggung netizen udah pada ngerujak gitu ya. Langsung aja yuk kita guys, yuk kita menuju TKPN. Play. Mohon doanya semoga Dodi Permana cepat sembuh. Aduh, ini ya siapa yang ngupload Kang Bobot? Ya Allah ya Robi gue mah Gusti. Eling umat. Udah bener-bener lo di Rukiah tuh sama Bapak KDM. Tapi ini AI sih, ini AI ya guys, ini tidak dibenarkan ya guys ya. Tapi ini bagus loh buat ngerukiah si Dodi ya. Videonya viral anjir. Nama akunnya yang uploadnya Kang Bobot ya. Tah gitu di Rukiah. Lebok sia Dodi, di Rukiah Dodi, istighfar Dodi dah. Sampura. Ya, udah disetit sama KDM. Aku sudah janji warga se-Jawa Barat, se-Kabupaten Bogor akan saya sepil tempat keruhun saya. Disinilah itu sudah dibabat habis, ya, oleh kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mungkin karena melalui saya untuk memperjuangkan Gunung Galuga supaya ulah digundulan, ternyata saya kalah dengan penjabat rakus, ya, penjabat biadab, ya, lihat ya, karena dia itu oligarki, antek oligarki. Assalamualaikum, sampurasun, Gas, Pak. enjing, Geli, lagi ya, Pak? nyesel ya. Buat ibu yang marah-marah terus, Iya, pagas Pak. ibu, Gunung Galuga mah, saya nggak tahu itu siapa yang nebangin, yang babatin. Tapi memang itu gunung merupakan tempat pembuangan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Di sekitar wilayah tersebut ada salah satu areal yang itu milik TNI Angkatan Darat. Itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah yang kegiatannya dikelola oleh Danantara. Jadi, wah, dikaitkan dengan saya menyuruh melakukan pembabatan penebangan, ya nggak ngerti, Bu. Ibu tanya deh sama Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor ya. Iya, bupatinya biar lah, lebih Pak. jelas.
Dan saya juga tahu lah ibu ini salah satu simpatisan Hah? dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham, Bu. Tapi itu hak ibu dukung siapapun ya. Saya makan belum mikir apapun saat ini, ngapain nyerang-nyerang saya. Iya, iya. Tapi saya ucapkan terima kasih, ibu sudah menjadi tokoh kritis. Biasanya ibu ngajarin kepala desa terus, sekarang ganti ngegebukin saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas, Bu. Ibu hebat, saya doain ibu mudah-mudahan Masya Allah. bahagia, sukses, dan tidak marah-marah terus. Dan kritik saya sesuka hati ibu. Yang penting ibu punya data dan fakta yang memadai. Insya Allah ya, KDM itu gua salut nih. Kalau dikritik itu nggak baper, malah didoain. Mungkin kalau ibu ini sakit ya, punten ya, ada kelainan ya, kayak dulu siapa tuh guys yang dibawa ke rumah sakit jiwa guys? Iya kan? Dibantu kan, dibawa ke rumah sakit jiwa, dijemput, dirawat di sana, bener nggak? Keurus nggak? Keurus gitu ya. Dulu kan KDM kalau nggak salah dikatain binatang, punten ya, anjing, apalah, binatang-binatang lah gitu ya. Sekarang KDM dikatain biadab, rakus, lupa dia pakai kerudung gitu. Iya, padahal mah menurut gue ya, kalau memang mau kritik nggak apa-apa gitu. Temen ya udah bahasa biadab itu nggak cocok gitu dengan poster ininya gitu lah ya, nggak cocok gitu ya. Mudah-mudahan aja waras gitu. Kalau ODGJ mah pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu yang keduanya, dia adalah pendukung simpatisan yang pernah ambisi di dunia politik. Sebetulnya gue udah nebak sih. Walaupun gue nggak perlu cari tahu, gue udah nebak. Bapak KDM udah ngasih clue kayak gitu. Pasti anak abah ini. Percaya nggak? Gue udah nebak. Soalnya kebanyakan yang dukung anak abah itu emak-emak yang modelan kayak gini. Ini sih menurut opini gue. Tapi gue sambil bikin konten ini, sambil record ini, gue akan cari tahu. Dan biasanya jejak netizen itu cepet banget deh. Iya, tetangga saya dia suka bikin onar tuh. Ini tetangganya juga udah bilang begitu, suka bikin onar. Emang kelihatan mukanya aja bikin onar. Ibu itu fans berasnya Anies tuh kan, baru juga ngomong. Dari komentar aja udah langsung ngasih clue tuh komentar netizen ya, pendukungnya Anies ya kan. Kalau Gubernur Jawa Barat itu biadab dan menyengsarakan rakyat Jawa Barat ataupun merusak gunung yang ibu sebutkan tersebut, saya minta dokumentasinya, Bu, minimal diposting gitu di media sosial. Jangan dengan fitnah data yang ya. akurat ya. Jangan seenak udelmu kalau ngomong biadab itu udah kata-kata gimana, Bu ya? Kan dia udah ke lokasi, oke. Ya udah ke lokasi, biar mungkin dia beranggapan bahwa ini tidak fitnah, oke. Tapi yang jadi pertanyaan gua, orang-orang yang ngegusurnya itu siapa? Ya, kan tadi Pak Kadem juga udah menjelaskan itu program apa untuk pembuangan sampah. Kemudian ya ditanya lah, itu yang gusurinya siapa gitu loh maksudnya. Hijabmu tidak sesuai dengan ucapanmu loh, Bu. Heran. Anak abah Dari coba. mana kamu ini berguru Anak dan abah. punya asumsi seperti itu? Coba buktikan, Bu. Kalau memang KDM itu biadab, merusak alam. Kalau membenahi alam, benar, saya tahu itu. Banyak buktinya. Saya bisa dokumentasikan itu, Bu. Coba buktikan. Jangan ngomong asal serebel. Lior, syete. Liar sia teh tua-tua teh, ampun teboga adabnya. Wendy, Dodi, Cecep, Barnas, Ulin kakuring ka dieu. Daripada loba nyinyir, Ini banyak sia teh. hujat gubernur terus. Oh. Bari teu pangaruh. Mending ulin ka dieu ka Bandung, Jawa Barat. Urang olahraga babarengan jeung kuring di dieu. Meh teu salar stres. Ya. Ulin daripada loba ngomong di medsos. Urang olahraga bareng. Mau vape, mau MMA, boleh. Oh, iya, Sini, Don, denge Don. Cecep. Itu pengacara Wendy, pengacara calo pengacara itu mah. Wendy lo siap tah ditantang tah siap aku si abah tah. Geus pakai baju karate tah. Nek. Gerak tah geus diruqyah maneh tah gerak. Sugan geus boga ilmu tah aya si abah nyabahnya. Lanjut bah. Daripada ngahina terus Pak Gubernur, kamu si lain mah ngahina fisik Pak Gubernur.
ulin ka dia. Rek komite, rek MMA datang ka dia. Mun bener-bener lebar wawanen gede kawani. Datang ka dia. Orang olahraga bareng. Iya bang, udah bang, abang udah kuat bang ya. Tinggal Dodinya tuh bang, ajak bang Dodinya bang. Hashtag bang, nama Dodinya @Dodi_Permana bang di situ. Di hashtag sama abang, ya. Biar nongol dia komentar di sini. Asik. Haji, keluar Pak ya ke Bapak polisi Pak. Hah? Keluar ya ke Bapak polisi. Ini debu ya? Ampun Pak Haji, debunya Ini tabrak kapur ya? dari situ. Iya. Minta dibebasin aja rumahnya Pak. Udah Pak, cuman nggak ngasih harga yang pas Pak Haji. Saya udah ngajuin mau dijual, cuman ngikutin NJOP kata Pak Haji. Saya nggak bisa, NJOP mah murah tuh. Iya. Jadi lebih dulu kampung ini daripada pabrik. Iya. Termasuk berdirinya pabrik itu jasa kakek saya. Kunaon atau diizinan tadi nak? Oh. Oh, Kan akhirnya ketahuan tuh. Yang izinin tuh warga-warga dia di situ. Pabrik kapur itu, karena kan masuk Kompas juga guys. Kompas itu buset. Kasihan juga gitu. Dan ternyata kan yang ngizinin kan tuh kakeknya dia kan. Bapaknya dia kan dulu kan. Kesel KDM kan akhirnya kan. Besar begini Pak Haji, apa lagi sini Pak Haji, coba lihat. 100.000-an 1 tahun. Ini Pak Haji nih, terlalu dekat nih Pak Haji. Ini terlalu dekat, ini baru Pak Haji, ini baru 1 tahun. Ini kalau ada ledakan bahaya loh Pak. Saya mohon, ini saya mohon jangan dibangun ini, tapi tetap Pak Haji. Ya itu, enggak dulu bangun itu izin Bapak enggak? Enggak. Jadi baru Pak Haji, baru ada. Kan harus ada izin. Ini kan bahaya. Enggak. Saya mohon juga Pak Haji enggak. Kan itu debu ya, kuat di mana? Kuat Ini tebalnya. setiap hari Pak Haji saya disemprotin ini Pak Haji. Setiap sore dia disemprotin. Ini habis disemprotin nih Pak Haji nih. Masih basah nih tanahnya ini. Ini masih. Setiap pagi saya disemprotin. Ini berarti ngebul sampai ke dalam. Wah, sampai ke dalam Pak Haji. Ya Bapak rumahnya di sini loh, Pak. Benteng Bapak segini. Iya. Ya ini mah Ya, harus ya. perusahaan harus kalau mau perusahaannya harus pindahin rumah. Dikasih Pak Haji. Tetap saya udah ngajuin udah lebih dari 3 kali. Mending ngarah bebas. Tadi katanya nggak ada masalah, saya tanya. Enggak masalah. Mana sih bapak ini? Kalau ngitung serapan tenaga kerja ya rendah, sebenarnya hiji karyawan paling 100 Pak. Warga tempat banyak yang dikeluarin. Oh. Serapan karyawannya rendah, Ya. tidak terlalu banyak. Lingkungan menikih gunung bea. Parah, Pak. Parah. Ai baheula keur ditutup ku saya gunung gedean kunaon Daremo. Iya. Itu mah pihak-pihak kecil. pengusaha. Iya, kena batunya tuh, punten ya, warganya tuh. Dulu kan katanya Pak KDM pernah nutup pabrik itu. Di demo KDM berjilid-jilid tuh ya kan. Giliran udah begini pada ngeluh. Dampaknya adalah orang kehilangan pekerjaan. Namun orang kehilangan pekerjaannya dicarikan solusi pekerjaan baru Ya. dengan upaya yang lebih baik. Itu kemungkinan. Gitu. Asal tuh Mungkin. besar-besaran teuing we tambangna Pak Haji. Oh, itu gunung nih, aing pernah bulutup. Gunung. Bapak mah belum tahu di dalamnya. Di dalam di mana? Jadi area lebar Pak gunungnya. Hancur, Hah? Pak. Hancur. Di Di belakang. belakang ini kerawatan penambang. Iya. Gimana kalau roboh? Ya itu. Yang dikerawatan oleh penambang yang sebelah mana? Semua gunung. Atau kayak agak bro. Ya itulah. Resiko-resikonya seperti itu, Pak. Kurang lebih ya 70 perusahaan lagi belum terdaftar di BPJS TK. Hah? 70 perusahaan lagi yang belum terdaftar di BPJS TK. Kenapa oleh Bapak tidak diprotes sebagai SPSI? Iya. Cuma sosial kontrol aja. Oh. Asumsi tetap ada. Jadi di berapa sana. perusahaan? Yang saya data saya 70. Ini apa nih, lembaga apa nih? Apa ormas ini? Cuman bisanya ini sih, ormas mah datang gitu, dikasih upload pada diem. Maaf ya. Kebanyakan gitu soalnya. Giliran ada dampak ke warga kan, nyusahin warga akhirnya tuh. Demi kepentingan apa larinya kan tuh kan.
Ampun aing teh. Lanjut ah. Taat 70 perusahaan di Itu sini. di bawah HP 2MT, Ah, Timbulan Pekerja, Pengusaha Pekerja, Ah. Masyarakat Tambang, oh jadi 70 perusahaan di sini Ya. karyawannya tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan walaupun sertifikatnya ada. Ya itu yang kemarin itu saya tahu rahasianya ya. Gubernur masih masuk juk-juk gue aya. Ada. Sok. Go gue didinya. Jol we di dinya. Jol Pak Dedi. Pak Dedi, dampak yang timbulkan satu Pak, polusi asap dari penggilingan batu kapur. Kedua penggilingan kapur. Kedua getaran. Keempat ini Pak limbah B3. B3-nya ada tuh. Limbahna ka mana dibuangna? Nggak tahu Pak itu. Gitu. Jadi ada 4 limbah atau polusi dampak yang dikenakan oleh masyarakat. Yang penting mah nanti sebentar lagi saya ada tindakan. Kayak angin di Tadi sini. itu Pak Dedi nggak bongkar Kak. Itu gubernur yang dulu kenapa kalian pada diem baik itu? Gubernur yang dulu tuh nggak didatengin gitu. Gimana? Kenapa itu? Kesel gue. Polusi udaranya juga. Bahkan pekerjaannya pun dipikirin sama KD. Sampai ditawarin kerja. Ini kan polusinya parah. Ini dampaknya kemana-mana gitu ya. Ya gue sih nggak menyalahkan juga ya perusahaan. Cuman kalau misalnya dampaknya sudah ke warga, kan KDM yang jadi sasaran pastinya kan. Yang jadi pertanyaan gue dulu waktu ngizinin berdiri itu gimana ceritanya. Kok kalian pada diem baik warga-warga sekitarnya gitu. Harusnya kan kompak gitu ya. Udah bener KDM itu kerja tuh buat kalian, warga Jabar. Saya warga Banten. Kalau saya warganya KDM gitu loh ya, saya mah support, saya mah beneran. Semangat kayaknya. Orang saya bukan warga Jabar aja saya seneng sama beliau gitu. Nggak bukan ya buat yang nyerang-nyerang tuh sibuk iya. Ya nggak apa-apa sih nyerang kebijakan ya, silakan gitu. Cuman kalau udah larinya ke ranah pribadi, kadang harga punya otak gitu. Masyarakat demo. Nah, gini, masyarakat demo 800 meter dilewat tidak di hot mic. Nah, daerah mana ini coba? 100 meter dilewat ke hot mic, dari Tancap Tengah tutup jalan. Pak KDM, Pak KDM dilewat 800 meter melalui hot mic, jalur Pancap Tengah Cibongas. Terima kasih atas pesan yang disampaikan. Memang jalan ini kebutuhan yang vital yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Betul. Dan masalah tersebut ternyata setelah saya cek bukan jalan provinsi, tapi jalan Kabupaten Tasik. Dan saya sudah meminta Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan kemarahan dari warga karena arealnya terlewati proyek pembangunan jalan hot mic. Hatur nuhun. Cepet ya KDM ya, kalau ada apa-apa langsung direspon tuh. Ya, ternyata bukan jalan provinsi, itu jalan kabupaten. Tapi walaupun bukan kewenangannya, dia koordinasi karena kan bupati di bawahnya, koordinasi, tolong beresin. Itu pejabat nih ya kan. Cuma di tempat gue nih atas nih di aspal coba itu jalan tuh ya. Jabat gua. Ini apa lagi nih? Rumah. Kumatri. Pak, saya sudah sama Bapak. Ya, ini Bapak siapa? Pak Dede, Rumahnya kenapa Pak Dede? ada bocoran ini Pak. Bapak tinggal di desa? Di kampung Lembur naon? Ciroyom, Desa? Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Bapak terus didaftarkan ruti lahu teh acan ku desa. Acan, Pekerjaan Bapak sehari-hari apa? serabutan, Kalau di lembur mah rata-rata serabutan, macul, tandur. mohon ya. Di Bapak ya awi di lembur. Ayah, tapi Ayah. anu batur. Sana nyaweran. Sebelum urusan saya bantu. Bapak kenapa nggak rajin ngeberesin rumah sendiri, nyicil tiap hari, nganyam bilik, atau pakai gedeg? Bahannya nggak ada itu. Pak, jangan ada kalimat nggak ada bahannya. Kalau Bapak rajin bantu orang, Bapak juga bisa
kuli-kuli di orang, atau Bapak juga bisa minta babu kan bisa Pak? Bisa. Sebelum urusan saya bantu. Nah, saya ingin dorong juga rakyat Jabar ini kreatif, tidak berserah pada nasib walaupun kewajiban negara ada di situ. Kenapa Bapak nggak mencoba melakukan kemandirian? Pernah, tapi udah rusak lagi sebab gentengnya itu daun alang. daun alang-alang itu Pak. Da air di lemur, mah Pak, lamun ribu mau ribu teuing, lamun daekan. Ya. Nah, karena saya tinggal di desa Pak, jadi karena saya tinggal di desa, tahu karakter orang per orang gitu loh Pak. Jadi Bapak punya anak berapa? 3 Pak. Yang satu sekolah enggak? Yang satu sekolahnya nyampe kelas 6, sekarang kalau sekolah SMA Ya, kenapa sampai SD kelas 6 nggak diterusin SMP? nggak ada modalnya gitu. Kalau Bapak berhenti di kalimat nggak ada modal, sampai kapanpun anak nggak akan sekolah. Banyak juga yang kuli macul anaknya tamat SMA Pak. Iya. Sekarang yang harusnya SMA itu sekarang kerjanya ngapain? Ada di rumah itu. Di rumah ngapain? Di rumah ngapain? Paling bantu-bantu ibunya nyuci gitu. Yang kedua kelas 5 Pak. jangan sampai nggak sekolah Pak. Bapak jangan karena saya mah miskin, anak saya tidak usah sekolah, nggak ada biayanya. Dengan Bapak ngomong nggak ada biaya, maka biaya nggak pernah ada. Terus yang ketiga baru 6 tahun itu Pak. nah kemudian si ibunya apa yang dikerjakan tiap hari? Di bumi wae Pak. Ibu tarang ngaramet. Asok upami anu miwarang ngaramet. Di rumah inguan teu? Mohon domba sarang hayam. Domba, tapi anu mohon anu batur. Nu ngaritna saha nu ngarit? Kadang suami, kadang abdi gitu Pak. Oh ya, ibu rajin lah segitu mah. Jadi begini, Iya Pak. nanti saya bantu 30 juta. Iya Pak. Kasih. Bapak punya rekening bank. Pak, di situ juga ada Pak Camat mungkin nanti yang bisa ngebantu juga Pak untuk. Ya udah, pokoknya saya nitip nanti 30 juta, saya minta dibuatin rekeningnya atas nama itu si bapaknya. Siapa? Atas nama pribadi. Terus, ya kan? Itu yang domba 4 yang punya orang dikembalikan. Nanti saya kasih 10 juta, ibu beli domba 4 ekor dan jantannya 1. Iya, makasih Bapak, makasih Bapak. Alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah. Engke boga domba jalu hiji bikangna 4 plus imah anyar. Sadayana 40 juta ya. Mohon Bapak, alhamdulillah. Kedamalkeun rekeningna. Siap, fasilitasi Pak. Siap. Kedah daekan imahna kedah diurus bersih. Mohon siap. Mohon eta hungkul Bu ya. Mohon. Kurang gimana Gubernur Jawa Barat guys? Masyarakatnya begitu, ada laporan nyampe, langsung direspon, dibantu. Pejabat di bawahnya kayak ada bupati, wali kota, camat katanya tadi tuh. Giliran udah begini aja camatnya ikut turun tangan. Kemarin camatnya kemana? Takut ya dimutasi ya Pak Camat. Gawean di kantor gitu ya. Ampun gue ya. Tapi juga memang ada karakter, kata Bapak Karim tadi bilang. Ada orang yang terlalu berpasrah diri itu, ada yang begitu memang. Tapi ada juga orang yang kehidupannya itu sederhana banget, tapi dia pejuang. Ya, berjuang untuk bagaimana caranya bisa punya rumah yang layak gitu. Karena kalau mau jujur, emak gue dulu jualan kangkung. Jualan kangkung di lo tau ngambil kangkungnya di mana? Bukan di tanah sendiri, tetapi di tanah. Jadi ada sawah orang. Sawah orang itu ada kayak apa sih guys namanya guys ya? Pengairan gitu guys ya. Nah, pengairan tuh airnya tuh kalinya nggak terlalu gede lah. Mungkin sekitar 3 meteran kalinya itu. Nah, di situ biasanya banyak kangkung. Nah, itu kan bukan punya sendiri, itu umum lah gitu ya. Nah, kangkungnya banyak. Nah, sama keluarga gue itu dirawat, dirapiin gitu guys, dirawat aja intinya tuh. Jadi setiap hari itu karena luas gitu guys ya, kangkung itu diambilin. Orang mau ngambil silakan gitu, itu dijualin ke pasar. Dan gue disekolahin itu sama emak gue hasil dari itu. Berapa jual
jual kangkung ikat yang bukan tanah sendiri, bukan tanam sendiri. Makan semua dari situ. Tapi gue salut sama mama gue, dia terus berjuang sama bapak gue. Itu gue sampai sedih kalau ngeliat itu. Tapi kami punya rumah yang layak, tapi kami punya kehidupan yang layak. Nah kembali lagi ya, punten ya teman-teman. Karakter Otong tuh memang beda-beda. Ada yang memang karakternya itu ya terlalu pasrah dengan kehidupan. Ada juga yang memang dia tetap mau berjuang gitu. Nah pada saat itu gue berhenti sekolah karena gue nggak tega. Padahal mak gue itu masih sanggup ngebiayain. Cuman gue yang nggak tega gitu. Karena sekolah gue kan di Banten gitu. Udah gue dari kecil jauh itu. Kalau pulang nengok gitu nanti setiap sebulan sekali ngirim gitu. Gue butuh biaya ini biaya itu gitu. Begitu gue pulang tuh gue sedih ngeliatnya. Udahlah gue berhenti aja gitu. Itu alasan gue kenapa gue berhenti sekolah. SD kelas, bukan SD gue berhenti itu, SMP kelas 3 itu berhenti. SD lulus cuman ijazahnya hilang karena kebanjiran hilang gitu. Karena di rumah teman, gue tidur di rumah teman. Gue udah dari kecil jauh dari keluarga. Dan kembali lagi, faktor orang yang terlalu pasrah, yes, itu mengakibatkan orang itu akan ya udah kehidupannya gitu-gitu aja, ya kan. Kemudian keduanya, pemerintahnya yang cuek, terutama di bawah-bawah naungan Bapak Kadem nih, misalnya kayak siapa, sebelum Kadem kan ada bupati, ada wali kota, ada camat, ya, ada lurah. Kemana? Jadi banyak faktor sih larinya ya. Tapi untungnya Gubernur Jawa Barat itu peduli dengan masyarakatnya. Ini dibantu. Oke, sebelum nutup video ini, saya kan kemarin sempat bahas terkait ibu-ibu penjahit yang dari Bali. Kalian masih ingat gak? Kemarin itu didatangin sama anggota DPRD atau anggota DPD nih, gue lupa deh. Ini pejabat lah ya. Tapi disuruh klarifikasi gitu ya. Cuman klarifikasinya seolah-olah menyudutkan si pihak klien atau si konsumen dari jahitnya gitu loh ya. Dirujak dong sama netizen, banyak banget yang ngujat dia gitu ya. Nah sekarang diklarifikasi langsung kedua belah pihak. Nah ini gue setuju kalau ada klarifikasi kedua belah pihak, sama-sama minta. Jadi ini yang korbannya nih. Nah ini si ibunya nih. Wow mantas mukanya begini yang full ya nih ya. Alisnya udah kayak galangan sawah. Punten ya. Oke, gue mau denger ya. Penjadi Bali yang singgung suku Jawa minta maaf, yang dihina ternyata bukan orang Jawa. Oke. Orang sedunia nih, se-Indonesia, 10 Bali, saya minta maaf dengan apa yang terjadi, yang sangat menyesal dan tidak nyampe pikiran Tiang sampai segini besarnya kasus, termasuk kasus niki sedunia, 10 Bali, se-Indonesia. Kita minta maaf dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain, tidak ada orang. Dan tidak mau mengulangi lagi ya? Ya, tidak akan yang mulai mengulangi lagi kasus niki. Yang minta maaf sebesar-besarnya. Untuk se-Indonesia 10 Bali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama ini, saya minta maaf sama Hildanya juga nih, sama adiknya juga gimana? Minta maaf juga ya? Saya minta maaf kalau ibu tuh kasar. Emang ibu seharusnya jadi anak tuh udah begitu. Ya, tapi minta maaf aja. Masih nyalain. Oke ya, masih nyalain. Ya. Emang dasar nih ya, bermasalah nih orang nih. Udah minta maaf disuruh minta maaf, masih nyalain. Jadi anak jangan kasar kan. Ngomong, kesel banget nih ibu-ibu ini. Ada aja gue boy. Kata tentang suku ya, mengatakan Nabi sebagai perempuan ini, perempuan itu nggak boleh seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu Cynthia. Silakan hari Hilda sekarang. Beliau silakan sampaikan ya pernyataan. Saya Hilda mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar. Yang kedua, tolong dijelasin pakaiannya udah jadi semua, udah dibayar lunas dan semua jahitannya udah beres, bener nggak? Iya, untuk baju yang saya kecilkan sudah beres. Semuanya. Semuanya. Pembayaran udah oke. Ya. Oke, gimana? Dimaafkan ibunya? Ya, minta maaf ya semua ya. Oke, terima kasih ya. Ini contoh baik ya, anak muda mau memaafkan dan dimaafkan seperti itu. Oke? Kemarin nggak gitu, bapak nyalain si tetenya. Bapak capek ya dihujat netizen ya, lebok usia bapak.
sosokan ya kan. Kemarin kan ada saya udah reaction videonya. Gue sampai nggak selesai nontonnya kena keburu gendek gue. Seolah-olah ngebela si ibunya gitu. Apa coba? Kalau kayak gini kan udah mendingan damaiin sekalian begitu. Mau itu yang salah kayak, mau ini yang bener kayak gitu. Udah damaiin gitu. Ini udah bener. Gitu. Jangan ini mah suruh klarifikasi tapi kok nyerang ke si ininya. Ya, dan ini juga kelihatannya kan seperti kayak punten ya, setengah dipaksa nih si tetehnya gitu. Tapi apapun itulah, kalau gue sih ada apresiasi juga buat membereskan masalah ini, karena kan heboh tuh, apalagi kan bawa ras gitu ya, suku Jawa miskin segala macam, dan ternyata kan bukan orang Jawa katanya sih gitu. Cuman besok bapak kan pejabat, nggak boleh kayak gitu pak. Misal ada masalah nih gitu ya, harus kedua belah pihak pak, nggak boleh sepihak kayak gitu, dan nggak boleh menjas bahwa ini bener gitu, nggak boleh gitu, ditelusuri dulu. Kan kalau cerita berdasarkan si ibu ya pasti pengen bener, ya kan? Karena kan awal pasti sebelum bikin video itu si bapak pejabat ini kan cerita dulu kali kan, udah bu gini aja bikin video, tapi saya pengen denger dulu cerita kayak gimana gitu kan. Tapi kan itu versinya si ibu, sedangkan versi si mbaknya ini beda gitu. Dan setelah gue lihat video ini si ibu masih tengil aja, masih ngomong anak jadi anak itu nggak boleh kasar. Yaudah galangan sawah, ampun gue. Anggota DPRD Bali pasang badan bela tukang jahit di Bali, malah salahin pelanggan orang Jawa. Kan? Dan setelah saya mendengar statement dari Bapak anggota DPRD Bali, Bapak anggota DPRD ini hanya menyikapi permasalahan makan saja. Dan mengajak masyarakat yang menonton video Bapak ini membayangkan bagaimana ketika orang tua kalian yang diperlakukan seperti ini, ketika sedang makan diganggu oleh orang lain. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Nah, si Bapak itu hanya menekankan di bagian itu saja. Mungkin si Bapak ini tidak tahu kronologis kejadian yang sebenarnya. Sehingga mau pasang badan bela tukang jahit. Padahal kalau si bapak ini mau mencari tahu bagaimana kronologi sebenarnya, bahkan sekarang nih di media sosial banyak yang berkomentar menerangkan kronologis yang terjadi sebenar-benarnya. Dan situ sudah jelas siapa yang salah. Kalau untuk saya pribadi menyatakan dua-duanya salah. Walaupun kadar dari kesalahannya berbeda. Kalau bisa saya simpulkan, dari 100% kesalahan si ibu jahit ini sekitar di 70%. Kesalahan si customer hanya 30%. Kalau melihat dari komentar yang isinya kronologis kejadian, ini akan saya tunjukkan. Oke, cukup Bang ya. Terima kasih banyak ya. Ini mungkin Abang bikinnya 19 jam yang lalu, sedangkan video yang tadi kan lumayan baru ya. Artinya permasalahan ini sudah diselesaikan ke dua belah pihak. Kalau gue sih nggak mau memperpanjang dan memperluas gitu ya. Selagi masalah itu bisa diselesaikan ya udah selesai. Cukup. Kayaknya cukup sampai di sini dulu kali ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku tuh yang videonya gue rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.